Halo anak-anak semua, ketemu lagi dengan saya Miss Vera dari SMP Tarakanita 2 Jakarta. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai segitiga-segitiga yang sebangun. Yang pertama kita akan mempelajari syarat dua segitiga yang sebangun. Nah, perhatikan dua segitiga ini ya. Di sini ada segitiga ABC dan DEF dengan ukuran sudut-sudutnya sama. Jika sudut-sudut yang bersesuaian pada dua buah segitiga sama besar, maka sisi-sisi yang bersesuaian adalah sebanding, jadi otomatis sebanding. Jika sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar semuanya, ketiganya, maka otomatis sisi-sisinya pasti sebanding. Jadi, jika sudut-sudut yang bersesuaian pada dua buah segitiga itu sama besar, maka kedua segitiga itu sudah pasti sebangun. Begitu. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa segitiga yang ada di sini sebangun. Jadi, sisi-sisi yang bersesuaian akan mempunyai perbandingan yang sama. AB berbanding dengan DE, kemudian di sini BC berbanding dengan EF, lalu AC berbanding dengan DF, dan ketiganya mempunyai perbandingan yang sama. Contoh, jelaskan mengapa kedua segitiga itu sebangun. Kemudian sebutkan pasangan sisi yang bersesuaian yang sebanding. Lihat ya. Di sini saya lengkapi dulu sudut-sudutnya nih. Ada 60, ada 40, sisanya 80. Di sini ada 60, ada 80 dan sisanya adalah 40. Maka jelas di sini karena sudut BAC sama dengan QPR, sudut ABC sama dengan sudut PQR, lalu sudut ACB sama dengan sudut PRQ, atau untuk lebih mudahnya gini, sudut A sama dengan sudut P, sudut B sama dengan sudut Q, sudut C sama dengan sudut R. Karena ketiga sudut yang bersesuaiannya itu sama besar, maka segitiga ABC dan segitiga PQR itu sebangun. Nah, sekarang pasangan sisi yang sebanding itu apa? Lihat nih. Kalau di sini sudut A dan P yang sama, maka pasangan sisinya ya ini sisanya. Sisi BC berbanding dengan QR. Sisi AC berbanding dengan PR. Dan sisi AB berbanding dengan PQ gitu. Berikutnya, pada gambar di bawah AE itu sejajar dengan CD. Kalau ada dua garis yang sejajar seperti ini, kemudian ada garis menyilang, akibatnya apa sih? Akibatnya nanti kita bisa menentukan sudut dalam berseberangan. Lihat ya. Kita akan membuktikan bahwa segitiga ABE dan DBC itu sebangun. Yang pertama, kita lihat sudut A itu sama dengan sudut D. Kenapa? Karena dalam berseberangan. Ini menyilang. Dalam berseberangan. Kemudian sudut ABE itu sama dengan sudut DBC, sama. Kenapa? Karena bertolak belakang. Lalu sudut E itu sama dengan sudut C, karena dalam berseberangan. Nah, karena ketiga sudut yang bersesuaian itu sama besar, maka otomatis segitiga ABE dan segitiga DBC ini sebangun. Kemudian kita akan menentukan nih pasangan sisi-sisi yang bersesuaian, yang sebanding. Lihat ya, pasangan sisinya ya gampang. Di sini AE berbanding dengan CD, kemudian AB berbanding dengan DB, lalu EB berbanding dengan CB. Itu sisi-sisi yang bersesuaian. Kemudian yang nomor 3 nih. Mengapa kedua segitiga ini sebangun? Lihat ya. Kenapa sebangun? Karena di sini tidak ada sudut yang diketahui, maka kita akan membandingkan sisi-sisinya. AB berbanding dengan PR. 8 berbanding 12, maka perbandingannya adalah 2:3. Lalu yang BC ini sekarang. BC berbanding dengan QR. 6:9, sama dengan 2:3 juga. Nah, AC berbanding dengan PQ. Maka 10 berbanding 15, perbandingannya 2:3. Karena
semua sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama, maka kedua segitiga ini sebangun. Nah, sekarang bagaimana kita mencari sudut-sudutnya? Sudut-sudutnya begini. Kan di sini ada AB banding PR. Maka sudut-sudut yang bersesuaian adalah, ini sisanya itu apa sih? Kan ini kan segitiga ABC. Segitiga ABC, di sini sudah ada AB, maka sisanya adalah sudut C. Di sini PR. Sisanya huruf apa? Q. Maka di sini sudutnya Q, gitu, lebih gampangnya. Lagi nih, BC. BC. BC itu berarti sudutnya sudut A. QR berarti sudutnya sudut apa? P, otomatis gitu. Nah, AC. AC itu berarti sudutnya sudut apa? Sudut B. Dan PQ. PQ sudutnya berarti sudut apa? Sudut R. Untuk lebih mudahnya begitu cara mengingatnya. Berikutnya kita akan belajar segitiga sebangun berdasarkan sisi-sisi yang bersesuaian. Lihat, dalam segitiga ABC dan DEF diketahui AB sama dengan 12 cm, BC 9, AC-nya 15. Kemudian DE 25, EF-nya 15 dan DF-nya 20 cm. Kita nanti akan menyelidiki apakah segitiga ABC dan DEF ini sebangun. Buktinya seperti apa? Kita lihat ya. Tanpa menggambar, kita nanti akan mencari perbandingan sisi-sisinya. Nah, sekarang kita akan mencari segitiga ABC dulu nih. Segitiga ABC-nya saya blok merah. Yang akan saya tulis pertama kali di sini adalah sisi yang terpendek. Sisi terpendek itu adalah BC 9. Lalu AB-nya 12, lalu AC 15. Supaya apa? Supaya lebih gampang nanti cara membandingkan dengan sisi yang segitiga satunya. Nah, segitiga yang satunya lagi nih, DEF. Yang terpendek yang mana nih? Yang ini ya, EF. EF sama dengan 15. Lalu DF sama dengan 20 dan DE sama dengan 25. Ini sisi terpendek, sisi yang medium, kemudian ini yang terpanjang. Kemudian kita akan membandingkan. BC berbanding EF sama dengan 9 berbanding 15 sama dengan 3 banding 5. Lalu AB berbanding DF sama dengan 12 berbanding 20 sama dengan 3 banding 5. Dan yang terakhir, AC berbanding DE sama dengan 15 berbanding 25 sama dengan 3 berbanding 5. Dari sini, karena sisi yang bersesuaian itu sebanding, maka kedua segitiga itu sebangun. Lalu, perbandingan sudut-sudutnya nih. Perbandingan sudut-sudutnya seperti apa ya? Begini. Di sini itu kan ada BC berbanding EF. Kalau BC berarti sudutnya apa sih? Sudutnya sudut A. Sama dengan ini sudutnya sudut apa berarti? Kan ini kan segitiganya DEF. Ini udah ada EF, berarti sudut apa? D. Kemudian perbandingan berikutnya AB berbanding DF. Kalau AB berarti sudutnya sudut C. Kalau ini sudutnya sudut E. Kemudian AC berbanding DE. Kalau AC berarti sudutnya sudut B dan yang di sini adalah sudut F. Nah, ini sudut-sudut dari AC berbanding DE. Maka untuk sudut-sudutnya seperti ini. Sudut A sama dengan sudut D, sudut C sama dengan sudut E, dan sudut B sama dengan sudut F. Berikutnya terakhir nomor 5. Contoh yang kelima. Ada segitiga ABC dan KLM diketahui AB 6, BC-nya 4, dan AC-nya 8, KL 12, LM 20, dan KM 18. Selidikilah apakah segitiga ABC dan KLM itu sebangun. Berikan pembuktiannya. Lihat ya. Di sini sama seperti tadi sih. Pada segitiga ABC, saya nanti akan menuliskan dari sisi yang terpendek dulu. Ternyata di sini sisi yang terpendek adalah BC. BC itu 4, kemudian AB itu 6, dan AC-nya itu adalah 8. Kemudian pada segitiga KLM, yang terpendek itu 12, kemudian yang mediumnya itu 18 km, lalu yang terpanjang adalah LM 20. Nah, dari sini gampang nih perbandingannya. BC berbanding KL 4 banding 12 sama dengan 1 banding 3. Lalu AB berbanding KM 6 berbanding 18 sama dengan 1 berbanding 3. Dan yang terakhir AC berbanding LM sama dengan 8 berbanding 20. Tetapi perbandingannya yang terakhir adalah 2 berbanding 5.
Nah, karena sisi yang bersesuaian itu tidak sebanding atau perbandingannya itu tidak sama, maka segitiga ABC dan segitiga KLM ini tidak sebangun. Nah, selamat belajar ya. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat Tarakanita. Yes.